Subtema Syariat Islam, Kerukunan Umat Beragama dan Narkoba. Penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh bertujuan membangun karakter warga ke arah yang lebih baik. Namun kenyataannya perilaku melanggar syariat juga cukup tinggi seperti pelecehan seksual, judi online, KDRT, bullying di sekolah dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk menangani persoalan tersebut secara terencana, sistematis, dan terukur? Silakan, waktu Anda 2 menit ketika mulai Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada panelis. Benar apa yang disampaikan bahwa kondisi kita hari ini terkait dengan pelaksanaan syariat Islam itu banyak sekali permasalahan dan ini harus kita sikapi secara kebersamaan. Maka menurut kami apabila amanah ini diberikan, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melakukan dakwah yang persuasif di tengah masyarakat dengan melibatkan semua lintas generasi dari anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Kemudian kerjasama lintas instansi pemerintahan untuk saling memperkuat syariat Islam. Karena syariat Islam bukan hanya milik DSI, bukan hanya milik MPU, tapi semua instansi dinas itu harus juga terlibat terkait dalam penguatan syariat Islam. Kemudian juga memperbanyak baliho-baliho atau billboard yang difasilitasi oleh Pemko untuk memberikan informasi terkait sosialisasi syariat Islam. Kemudian kita harus perkuat kampung-kampung sebagai basis dasar penguatan dan pelaksanaan syariat Islam yang kita sebut dengan Paga Gampung. Juga lembaga-lembaga pendidikan sekolah, dayah, taman pendidikan Al-Quran, balai pengajian dan masjid-masjid. Memaksimalkan peran wilayatul hisbah sebagai penegak syariat Islam dan juga mencukupi kebutuhan teman-teman dari wilayatul hisbah. Kemudian juga kita akan kembali menghidupkan kegiatan PHBI, Perayaan Hari Besar Islam, Festival Al-Quran, Festival Anak Soleh, pelatihan kepemimpinan yang ada di kampung-kampung yang berbasiskan Islam, dan penguatan Ormas OKP Keislaman sebagai mitra pemerintah kota. Hari ini tidak lagi dilakukan. Artinya dalam pelaksanaan syariat Islam, kampung sudah mulai ditinggalkan. Padahal jika kita ingin memperkuat masyarakat, maka kita mulai dari kampung. Kenapa ini terjadi? Maka ini harus menjadi tugas kita bersama. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1 memberikan tanggapan. Waktunya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, cerita syariat Islam memang kita udah 25 tahun Aceh ini menjadi satu-satunya negeri syariat Islam. Sudah seharusnya memang pertanyaan-pertanyaan syariat Islam ini seharusnya tidak keluar lagi kan. Yang sejatinya tujuan syariat Islam itu yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, akal, harta dan keturunan. Insya Allah ke depan kita kalau terpilih, saya sepakat seperti Ustadz Mulia sampaikan, kita akan memperkuat lembaga-lembaga keagamaan dan kawan-kawan organisasi-organisasi kebudayaan yang orientasinya terkait penguatan syariat Islam ke depan. Terima kasih, sekian. Baik. Cukup? Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya kami akan berikan juga kesempatan yang sama kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Terima kasih. Terkait implementasi syariat Islam, kita bicara tentang 2 hal. Pertama tentang pemahaman, itu berkaitan dengan ilmu. Yang kedua tentang pengamalan, itu berkaitan dengan amal. Jadi syariat Islam itu bicara tentang ilmu dan amal. Bagaimana ilmu itu amaliyah dan amal itu ilmiah. Kemudian kita harus menyiapkan infrastruktur pendukung untuk penegakan pemahaman syariat Islam. Dan semua ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya pimpinan daerah, tapi semua stakeholder harus terlibat karena kita menganut prinsip pembangunan partisipatif yang melibatkan semua stakeholder. Terima kasih. Baik, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya calon wakil wali kota dengan nomor urut 4 diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pelaksanaan syariat Islam itu ada namanya Maklas Hidup Syariah, ada maksud dari pelaksanaan syariah ada 5, dan kita melihat bahwa penguatan syariat Islam itu bisa dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah penguatan
dakwah dan tarbiyah, syiar Islam dan edukasi, pendidikan. Semuanya berbasis kepada penambahan pengetahuan dan pengamalan. Bukan simbolik. Yang kedua, dengan melibatkan semua stakeholder yang ada di Banda Aceh, pemerintahan, masyarakat, masjid, dayah, guru, semua. Yang kedua adalah pencegahan. Pencegahan itu daerah-daerah yang rawan, yang gelap, yang tidak terang, itu harus ada pengawasan yang lebih ketat. Yang ketiga baru penindakan. Tidak bisa lagi didakwahi, baru dilakukan penindakan, penangkapan atas. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir kami persilakan kembali paslon atau calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya dari semua tanggapan tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ya, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya ini sama-sama kami yakin karena kami punya niat yang sama terkait penguatan syariat Islam. Pengalaman saya hari ini saya diberi amanah sebagai Ketua Pemuda Remaja Masjid Aceh, kemudian juga Wakil Ketua KNPI Aceh. Artinya kita bergerak di pemuda dan saya juga masih anak muda. Banyak sekali yang memang harus kita gerakkan. Hasil evaluasi kita memang terkait pelaksanaan syariat Islam itu kita harus ibda' binafsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Begitu juga kita harus mulai dengan penguatan kampung-kampung. Bagaimana kampung-kampung harus bisa menjadi pagar kampung. Kita harus saling menjaga. Hari ini mentang-mentang bukan anak kita, tidak berani kita tegur, tidak berani kita nasihati. Banyak juga orang pakai celana puntung, pergi keluar rumah segala macam, budaya malu sudah hilang. Maka saya pikir ketika kampung kuat, kemudian masjid-masjid kuat, maka itu akan memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih.